Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak nasab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kita terus skenario yang terbaik untuk kita semua. Yang mudah-mudahan dengan skenario itu kita semakin tinggi tingkat berserah diri kita kepada Allah, tingkat tawakal kita kepada Allah. Nah, ini luar biasanya adalah antum-antuna yang mungkin seharusnya hari ini sudah masuk secara offline ya. Namun Allah pun memiliki rencana yang lain. Mudah-mudahan ini adalah rencana terbaiknya, sehingga harus ditunda lagi ya, ditunda lagi. Yang mana ini tidak perlu kita sesalkan, tidak pula terlalu disyukuri. Maksudnya dalam artian atau mensyukuri yes nggak jadi masuk, bukan begitu ya. Karena saya yakin sudah banyak sekali di antara antum-antuna yang dah siap-siap akan masuk sekolah, tapi ternyata kita tidak jadi ya, ditunda lagi. Dan inilah skenario terbaiknya, dan kita akan melanjutkan pelajaran kita melalui online ini, dan akhirnya Ustaz membuat video lagi. Maka dari itu mari kita sama-sama membuka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita hari ini akan melanjutkan materi yang akan kita pelajari ya. Ini Ustaz awalnya mempersiapkannya untuk di pertemuan offline ya, pertemuan tatap muka, tapi ternyata tidak. Akhirnya saya akan ajarkan kembali dengan pertemuan online. Pekan lalu kita sudah quiz ya. Ternyata di antara kita itu ada yang tidak ikut quiz dan tidak pula nanya ke Ustaz entah apakah ada uzur atau tidak gitu ya. Nah, jadi tidak pula minta susulan ya. Nah, Allah alam ya, kalau memang mau ya Ustaz masih kasihlah waktunya. Nah, kita akan mempelajari materi berikutnya setelah yang terakhir itu Qiyamul Lail. Silakan dibuka bukunya. Maka judul berikutnya itu adalah tentang sumpah di dalam Islam. Ya, sumpah di dalam Islam, dan ini kita mengambil surat Al-Maidah ayat 89 sebagai landasan dari dalil untuk materi sumpah ini. Nah, sebelum kita memasuki materinya, Ustaz, kita dalami dulu makna sumpah itu apa. Ya, makna sumpah itu apa? Jadi coba antum semuanya, antum-antuna semuanya pause dulu ya. Ngapain di pause? Lalu pergi ke kolom komentar buat, sebelum saya jelaskan ini ya, sebelum saya jelaskan makna sumpah itu, silakan di komen apa makna sumpah itu menurut antum. Oke, kalau sudah silakan di play kembali. Nah, jadi sumpah itu anak-anak Ustaz adalah suatu perkataan ya, perkataan yang difungsikan untuk meyakinkan orang lain tentang kebenaran perkataan tersebut. Nah ya, jadi sumpah itu adalah suatu perkataan atau perbuatan yang diiringi dengan perbuatan maksudnya. Dan ini gunanya kata-kata sumpah itu tadi adalah untuk menguatkan, meyakinkan orang lain akan kebenaran dari perkataan ataupun yang diiringi dengan perbuatan yang akan kita lakukan tersebut ya. Nah, jadi sumpah ini siapa yang pernah bersumpah di antara kita? Mungkin hampir kita semua pernah bersumpah ya, tapi itu ternyata di dalam Islam sumpah ini diatur. Jadi ini setelah kita mendapatkan materi ini, jangan sembarangan mengucapkan sumpah ya, karena semua sumpah itu nanti sebagian besar dari sumpah itu bisa ada pertanggungjawabannya, pasti dipertanggungjawabkan. Nah, anak saya yang melakukan Allah, kalau kita lihat dulu di dalam surat-surat di juz 30 banyak ya. Di awal-awal suratnya itu Allah bersumpah, banyak sekali Allah bersumpah. Misalnya wadduha, demi waktu duha, wal fajr, atau apa lagi, wal lail ya, al-lail, surah al-lail di surat asy-syams, begitu pula di dalam wattini waz-zaitun. Nah, itu di dalam surat at-tin itu 2 atau 3 ayatnya itu sumpah semua, sumpah Allah. Wattini waz-zaitun wa turi sinin
wa hadzal baladil amin. Nah ya, 3 sumpahnya di sana. Nah jadi kalau Allah bersumpah anak-anak Ustaz, nah jadi kalau sumpah itu pasti diiringi dengan juga isi sumpahnya apa. Kalau Allah bersumpah dengan yang tadi itu ya, dengan kata-kata sumpah demi buah tin, demi buah zaitun, demi malam, demi siang, demi waktu fajar, demi waktu duha, ya, wal asr dan seterusnya, maka pastilah kalau Allah bersumpah isi sumpah itu tidak sembarangan. Coba antum lihat lagi di juz 30 yang Allah bersumpah di awal suratnya, coba antum baca betul apa isi sumpah Allah. Nah, berarti itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat, ya. Kalau misalnya manusia itu bersumpah untuk meyakinkan perkataannya, Allah yang sudah pasti perkataannya saja Allah bersumpah juga. Jadi itu mau yakin apa lagi? Nah, ini ya. Jadi kita coba lihat sendiri ya, itu di luar materi tapi ya. Nah, jadi itu gunanya sumpah. Namun anak-anak Ustaz, dalam bersumpah seorang mukmin, seorang yang beriman itu kalau dia ingin bersumpah, maka wajib bersumpah hanya dengan nama Allah saja. Tidak boleh dengan nama yang lain, ya. Misalnya seperti wallahi, billahi, tallahi, ya. Hanya itu saja, hanya dengan nama Allah. Tidak boleh dengan nama yang lain. Kalau Allah boleh, ya, bisa saja Allah dengan nama waktu duha tadi, demi waktu ini, demi dan lain-lainnya. Karena Allah itu bebas berkehendak semaunya. Ya, innallaha fa'alu lima yurid. Allah mengerjakan apa yang Dia inginkan. Tapi tentu Allah sangat bijak sekali terhadap apa yang Dia ingin kerjakan. Tapi kita manusia hanya boleh bersumpah dengan nama Allah saja. Bahkan demi Rasul tak boleh. Demi Al-Quran, meskipun kita bersumpah dengan sesuatu yang suci juga, demi Muhammad tak boleh. Kita hanya boleh demi bapak aku. Nah gitu ya. Kadang-kadang bercanda-canda dengan kawan-kawan, mungkin nanti demi apa? Nah, ditanya gitu kan. Kawannya dia cerita-cerita demi apa? Demi apa? Demi ini, demi barang-barang anak, demi duit anak, demi bapak anak, demi ibu anak, nggak boleh gitu. Bahkan demi Nabi Muhammad SAW pun tidak boleh. Hanya boleh bersumpah atas nama Allah. Kadang-kadang anak-anak Ustaz, orang Arab itu, ya, orang Arab itu, kata-kata sumpah itu, wallahi ini, kadang-kadang menjadi gaya bahasa pula. Nah ya, gaya bahasa di dalam omongan kesehariannya, dan itu terbawa sendiri walaupun dia niatnya tidak sumpah, tapi dia terbawa-bawa sendiri mengatakan wallahi. Ini nanti kita akan bahas ya. Ustaz pernah dulu waktu umroh membeli parfum ya. Membeli parfumnya itu kecil seperti sebesar kartu, cuman tipis ya. Kalau antum-antum mungkin pernah lihat saya pakai parfum itu banyak waktu itu. Jadi saya tanya, dalam bahasa Arab ya, katanya ini kalau misalnya habis kayak mana isi ulangnya ini? Saya bilang karena dia unik, bentuk parfumnya itu unik gitu, tipis, masuk saku bisa gitu ya. Jadi katanya apa katanya? Wallahi la yantahi. Itu ingat sekali satu. Apa dia bilang? Tidak akan habis, tapi dia iringi dengan wallahi. Itu kebiasaan mereka ya. Wallahi, demi Allah ini tidak akan habis. Sebenarnya mungkin dia tidak bermaksud bersumpah yang sebenar-benarnya, tidak. Tapi ya namanya dia berdagang, mungkin meyakinkan, ditambah lagi memang kebiasaannya seperti itu. Wallahi ya. Coba lah kita melihat percakapan-percakapan di YouTube orang-orang Arab tuh kesehariannya, dia kadang-kadang memang ada kata-kata wallahi. Nah, jadi ini yang akan kita bahas, sumpah di dalam Islam itu seperti apa ya. Nah, itu makna sumpah sudah. Dan kita hanya boleh bersumpah atas nama Allah saja ya, itu harus kita catat. Yang bagi kita yang pernah bersumpah atas nama selain Allah, istighfarlah ya. Dan kalau misalnya kita pernah bersumpah dan kita langgar sumpah tersebut, nah ini akan kita simak ini ya. Nah saat kita akan masuk ke surat Al-Maidah ayat 89. Coba dilihat di dalam Al-Qur'annya atau di bukunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman
Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tud'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Ya. Di ayatnya di surat Al-Maidah ayat 89 tentang sumpah. Langsung saja, apa kata Allah di awal ayat ini? La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum. Ya, Allah tidak mengambil, la yu'akhidh. Ya, maksudnya tidak. Kalau lihat di syarhul kalimatnya ya, la yu'akhidhukum itu maksudnya la yu'aqibukum. Yu'aqib itu asal katanya iqab, ya, silakan dicatat di sana asal katanya iqab, dan maksudnya menghukum. Maka Allah tidak menghukum. La yu'akhidhukumullah, Allah tidak menghukum. Ya. Siapa? La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum. Ya, dalam Allah tidak akan menghukum kalian dalam sumpah. Aiman itu adalah sumpah. Laghwi itu adalah senda gurau. Ya, jadi Allah tidak menghukum kalian yang bersumpah secara bercanda, bersenda gurau, mungkin yang kayak tadi gaya bahasanya memang terbiasa ngomong wallahi, ya. Nah, itu tidak dihukum, tidak dicatat tetap, karena setiap perkataan itu pasti dipertanggungjawabkan, ya. Tetapi isi sumpahnya tidak diambil hukuman. Isi sumpahnya nanti tidak diambil hukuman. Maka kalau dia langgar isi sumpahnya yang memang kebiasaan sumpah, kebiasaan ngomong wallahi, atau dia terbiasa ya bercanda aja gitu, ya. Tapi ingat ya, makanya nanti kita bahas ya, wallahi itu tidak bisa dijadikan bahan-bahan bercanda. Tapi bercanda-bercandanya nanti kita lihat seperti apa yang dimaksud di sini. Jadi tidak dihukum. Kalau misalnya tidak sengaja, maksudnya ya, bercanda itu maksudnya tidak sengaja juga. Walaki yu'akhidhukum, tetapi Allah akan mengiqab kalian, akan mengambil hukumnya itu bima aqadtumul aiman, terhadap aqadtumul aiman itu adalah sumpah yang betul-betul terazam, tertekad di dalam hati, ya. Di dalam sarhul kalimatnya dilihat lagi, aqadtumul aiman itu maksudnya adalah azamtum 'alaiha biqulubikum. Kalian mengazamkannya di dalam hati kalian. Nah, jadi itu maksudnya aqadtum, ya, telah ditekadkan betul di dalam hati. Jadi Allah tidak mengambil sumpah kita yang tidak sengaja, tetapi Allah akan mengambil sumpah kita, ya, mengambil isinya, maksudnya isi sumpahnya yang betul-betul kita tekadkan di dalam hati kita. Langsung kita contohkan, misalnya bersumpah misalnya ini contoh ya, wallahi, bilang ngobrol sama kawannya, ana tidak akan, misalnya selama 1 tahun ke depan, 1 semester ke depan ana tidak akan kunjungan. Sumpah dia, ya, dengan serius, betul ya, tidak akan kunjungan, gitu, kayak mirip-mirip taruhan-taruhan gitu sama temennya misalnya. Nah, ternyata dia memang tidak minta kunjungan, tetapi ternyata orang tuanya datang, gitu ya, untuk kunjungan. Berarti dia melanggar sumpahnya, dia kunjungan ternyata, ya. Berarti kalau yang seperti itu dia harus mengambil kafarat sumpahnya, ya, dia telah melanggar sumpahnya. Tapi ingat, tidak semua hal harus disumpahkan, ya. Jangan sampai hal-hal sepele antum sumpahkan, ya. Misalnya siapa nih yang ada temannya yang bertanya, yang hal-hal sepele lah ya, hal-hal sepele, apa misalnya contohnya, siapa nih yang tadi duduk di kasur ana, tadi ana sudah rapiin, sekarang berantakan lagi, antum ya? Bukan. Nah, cukuplah kayak itu aja, ya. Kecuali kalau pertanyaan itu sudah mengarah kepada nuduhnya yang sudah bisa menimbulkan pertikaian, ya. Kalau nuduh-nuduh biasa, antum ya, itu kan biasa aja. Tapi kalau misalnya dia sampai marah, sampai apa, nah itu barulah silakan untuk memperkuat dan untuk menjaga solidaritas, menjaga ukhuwah. Nah, itu silakan disampaikan, baru boleh wallahi bukan ana. Tapi kalau baru dibilangnya antum yang duduk ini, wallahi bukan ana, bukan, jangan seenaknya kita menyebutkan wallahi tadi, ya, anak Ustaz.
Nah, jadi kalau ada seorang yang melanggar sumpah, contoh lain, wallahi, ini contoh ya, Ustaz tidak bersumpah ya, ana tidak akan pernah makan nasi nggak mungkin, ya, makan pisang misalnya. Nah, rupanya nampak pisang impor bawa dari mana tuh, kayaknya enak sekali dibawa temannya, ditawari sama temannya, mau nggak? Nah, rupanya pengen nyicip kan? Nah, itu nggak boleh. Jadi anak-anak Ustaz, sumpah yang dibolehkan itu sumpah yang dalam ketaatan saja. Kalau antum lihat di bukunya ya, hanya untuk ketaatan, ya, syarat-syarat sumpah. Nah, ya. Nah, sebelum kita masuk ke kafaratnya, lihat di syarat-syarat sumpah itu di dalam paragraf kedua buku antum. Ya, sumpah tersebut tidak dipenuhi, maka yang bersumpah harus menanggung resikonya. Sumpah yang dibolehkan dalam Islam hanya menggunakan nama Allah. Sudah saya sampaikan tadi ya, wallahi dan tallahi atau billahi. Diharamkan bersumpah dengan nama selain Allah, haram berarti ya. Yang kedua adalah bersumpah untuk kebaikan dan ketaatan. Nggak boleh ada sumpah yang untuk keburukan. Misalnya nih, kalau misalnya si fulan itu masih juga nganggu-nganggu ana sudah bosan, wallahi ana akan balas. Ya, tidak boleh seperti itu. Atau sekelompok maling misalnya lagi rapat ya, ada maling lagi rapat. Wallahi kita akan berhasil maling itu, rumah itu, membobol rumah ini. Nggak boleh. Tidak ada dalam keburukan, kemaksiatan tidak boleh. Ya, tidak berlaku sumpahnya karena dari aktivitasnya sendiri itu sudah berdosa, apalagi dia iringi dengan sumpah. Nah, ya. Jadi hanya boleh dalam ketaatan dan kebaikan. Nah, kita masuk ke kafaratnya. Kalau misalnya ternyata terlanggar sumpah-sumpah tadi, fakaffaratuhu, maka kafaratnya adalah it'amu 'asharati masakin, ya. Jadi memberi makan 10 orang miskin, ya. 10 orang miskin diberi makan. Apa makanannya? Ya, min awsati ma tut'imuna ahlikum, yaitu dari rata-rata sehari-hari kita memberi makan apa sehari-hari kita, ya, memberi makan keluarga kita kayak mana. Nah, maka diberikan pula 10 orang miskin dengan makanan yang rata-rata kita berikan kepada orang-orang miskin tersebut. Ya, kalau misalnya kesehariannya adalah makan nasi, rendang, ayam, ikan, nah, maka kasih seperti itu pula untuk 10 orang miskin. Ya, atau misalnya sehari-hari makannya GoFood terus, ya, misalnya makan makanan yang dari luar semua, apakah itu CFC, apakah itu Richeese chicken atau Rich chicken atau apalagi ya, macam-macam jajanan di luar sana, maka kasih pula itu kepada fakir miskin, karena itulah yang sehari-hari kita makan, minum, termasuk minum ya, sepaket maksudnya. Nah, ini bisa dilakukan dengan banyak cara ya, dan bisa kita datangi satu-satu, bisa mengundang orang miskin datang ke rumah kita, lebih dari 10 atau lebih boleh, ya, boleh dilebihkan, tidak harus 10 tapi kurang jangan. Nah, jadi jangan nanti antum biasa sehari-hari makannya nasi yang enak ya, lauknya enak, tapi pas kasih orang miskin cuman kasih ciki aja untuk bayar kafaratnya, nggak boleh ya, cuman dikasih bakso bakar 5 tusuk, nggak boleh ya. Jadi ini sesuai dengan apa yang kita makan sehari-hari. Jadi sudah kasih makan. Ini ada pilihan, ada 3 ya pilihannya. It'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imun ahlikum au kiswatuhum, atau beri mereka pakaian. Nah, pakaiannya pun juga termasuk sama seperti tadi, seperti rata-rata yang kita pakai. Jangan pakaian compang-camping pula yang dikasih kepada orang miskin tadi. Jangan pakaian yang tidak layak lagi, tapi pakaian yang layak. Sebagaimana kalau antum biasanya sehari-hari pakai baju bermerek, ya, apa Adidas mereknya atau mereknya Eiger atau apa, maka itu pula yang dikasih, ya. Nah, jadi makanya nih bersumpah tuh hati-hati. Lalu kalau tidak mampu juga au kiswatuhum au tahriru raqabah, atau membebaskan budak. Nah, ada lagi budak sekarang, ya, memang nggak bisa, ya, kecuali di dalam materi-materi yang lain kita sudah pernah bahas. Kalau ingin membebaskan budak itu hari ini dikiaskan dengan membebaskan tawanan perang, ya, para mujahid yang ditawan oleh musuh itu kita bebaskan, itu bisa dianggap
membebaskan budak, au kiswatuhum au tahriru raqabah. Ya. Lalu anak-anak Ustaz, kalau tidak mampu melakukan ketiga-tiganya, yang ketiga dari pilihan ya, boleh beri makan, boleh kasih pakaian, bisa membebaskan budak. Kalau tidak mampu itu ketiga-tiganya, ya, faman lam yajid fasyamu salasati ayyam, maka berpuasalah selama 3 hari. Tapi ingat ya, Allah Maha mengetahui. Kalau tidak mampu, nah mungkin jangan-jangan sebenarnya kita mampu. Ini kan pilihan tadi ya, memberi makan orang miskin. Jangan sampai nanti akan malas ngasih orang miskin karena malas, nggak mau ngeluarin uang untuk memberi mereka pakaian, maka langsung aja ngambil pilihan opsi yang terakhir. Kalau tidak mampu, maka kita puasa ya. Tidak mampu itu maksudnya mungkin dia miskin juga, nggak bisa ngasih pakaian, atau mungkin dia ngasih makan orang nggak punya uang juga untuk membeli makanan misalnya gitu ya. Nah, maka kita berpuasa 3 hari, tidak harus berturut-turut ya, tidak harus berturut, tidak ada perintah di sini harus berturut-turut. Yang penting puasa 3 hari. Perintah yang ada berturut-turut itu kafarat kalau membunuh orang muslim secara membunuh muslim secara sengaja. Maka faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'ain, maka harus puasa 2 bulan berturut-turut. Nah ya, jadi itu kalau misalnya kita membunuh sesama muslim dengan sengaja. Jadi jangan sampai ya. Nah, jadi itu kafaratnya. Kafarat untuk kalau kita ada sumpah tadi ya, pilihannya kalau misalnya tidak ada bisa memberi makan, tidak bisa memberi pakaian, tidak bisa pula membebaskan budak, maka kita harus puasa selama 3 hari. Nah, lalu anak-anak Ustaz, kita lihat di ayat berikutnya. Ayat berikutnya di sambungan ayatnya. Faman lam yajid fasyamu salasati ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum. Itulah kaffaratu aymanikum, itulah kafarat sumpah kalian, kata Allah, jika kalian menyelisihinya. Jika kalian menyelisihi sumpah itu, beda yang kalian lakukan dengan apa isi sumpah kalian. Wahfazu aymanakum, dan jagalah sumpah kalian, kata Allah. Ya, jagalah sumpah kalian, makanya dijaga dan jangan sembarangan kita dalam bersumpah. Ya. Nah, yang terakhir kata Allah ditutup dengan kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Seperti itulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya, ya, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur anak-anak Ustaz setelah Allah menjelaskan ayat ini? Karena mungkin selama ini kita pernah bersumpah dan kita langgar, atau kita pernah bersumpah lalu kita lupa, sehingga sumpah ini tidak ada artinya lagi di dalam kehidupan kita manusia. Nah, ini hikmahnya. Ya, hikmahnya ini anak-anak Ustaz, enak-enaknya kita bersumpah. Kalau misalnya Allah tidak menetapkan kafarat ini, mungkin ya, kalaupun Allah tidak membuat kafarat seperti ini, manusia itu mungkin ingin menggantinya dengan sesuatu. Nah, Allah arahkan inilah cara menggantinya. Nah, jadi kita sepatutnya bersyukur Allah telah menetapkan satu cara untuk membayar atau kafarat dari sumpah-sumpah kita yang kita langgar. Nah, makanya jangan sembarangan melanggar sumpah ya anak-anak Ustaz. Bersumpahlah kita untuk hal yang baik-baik. Demi Allah, anak akan menjemput saudara anak di wilayah itu misalnya. Ya, nah itu boleh saja ya bersumpah. Cuman ya tetap saja kita selalu bertawakal kepada Allah terhadap segala rencana-rencana dan perbuatan yang akan kita lakukan. Nah, ini singkat ya, tidak panjang-panjang terkait sumpah ini. Mudah-mudahan kita bisa bisa berhati-hati dengan sumpah, tidak menjadikan itu gaya bahasa sehari-hari ya. Wallahi dikit-dikit wallahi, jangan seperti itu ya. Nah, kalau misalnya tidak sesuai realita yang terjadi dengan isi sumpah kita, nanti kita malah harus membayar kafarat. Wallahi, tidak perlu menyumpahkan sesuatu yang tidak ada efeknya. Seperti saya contohkan tadi, aku bersumpah tidak akan makan pisang. Apa gunanya kita bersumpah dengan itu? Kalaupun kita tidak suka dengan pisang, tidak pula perlu kita bersumpah untuk tidak makan pisang.
Paling ya kalau kita tertuduh ya kita bersumpah, atau kita memiliki suatu tekad boleh ya kita bersumpah, atau kita ingin melakukan sesuatu untuk meyakinkan orang-orang kita bersumpah. Di pengadilan misalnya dalam suatu perkara kita bersumpah kalau memang kita yakin benar ya. Nah itu silakan. Harus dijaga ya pelajaran dan hikmahnya, coba dilihat di bukunya masing-masing. Allah tidak menghukum sesuatu yang dilakukan dengan tidak sengaja, apapun itu, bukan hanya sumpah. Bersumpah dibolehkan dalam ajaran Islam bila memenuhi syarat-syaratnya. Syaratnya apa tadi? Hanya dengan nama Allah dan hanya untuk kebaikan. Ya, sumpah harus dijaga dengan cara melaksanakan isi sumpah tersebut. Bila tidak dilaksanakan harus segera membayar kafaratnya. Allahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ingin ditanyakan dengan Ustaz boleh di kolom komentar atau di Japri. Aku luka astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.